Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam semuanya. Perkenalkan, saya Brain Pratama Putra Hendra dengan NIM 135246067 dari kelas K1 Matematika Diskrit 2025. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Multi-Objective GoFood Route Optimization Hamiltonian Path Approach on Real-Time Traffic Weighted Graphs in Bandung. Nah, jadi di makalah saya itu akan membahas tentang rute optimal yang menjunjung tinggi keadilan bagi driver dan pelanggannya gitu. Jadi biar antara driver itu tidak ada yang mendapatkan rute yang terlalu jauh ataupun yang terlalu pendek. Jadi rata gitu. Oke, pertama-tama kita jelaskan dulu tentang pengantaran makanan ini. Nah, di Gojek itu ada suatu fitur namanya GoFood. Di GoFood itu kalian bisa pesen tuh makanan kalian. Nah, kalian itu tinggal tunggu aja. Kalian pesan, kalian bisa langsung bayar, nanti makanannya langsung datang ke depan alamat kalian. Nah, jadi di Indonesia sekarang ini GoFood udah sangat populer. Nah, tapi kalian bertanya-tanya gak sih, kenapa jumlah driver yang dikit itu bisa menangani banyak customer? Nah, di makalah ini kita akan melihat juga caranya itu seperti apa. Oke, lalu kita ke theoretical foundationnya. Pertama kita ada graph teori. Di sini ada penjelasan tentang graph. Terus kita ada tipe-tipe graph. Ter- di tipe graph ada graph tidak berarah dan graph berarah. Di sini saya menggunakan graph berarah ya. Lalu ada weighted graph. Sorry. Di makalah ini weighted graphnya itu bakal diisi dengan waktu untuk menempuh dari jarak satu simpul ke simpul lain. Nah, terus ada graph representation. Oke, sekarang lanjut ke teorinya. Selanjutnya itu ada Hamiltonian Path Theory. Nah, di graph itu ada suatu lintasan. Lintasan itu cara untuk dari satu titik ke titik lain dia melalui semuanya. Tapi tidak usah kembali. Kalau kembali itu sirkuit. Nah, Hamiltonian itu dia harus melalui semua simpul. Beda dengan Euler ya. Terus GoFood, ini ada penjelasannya. Lalu ada real-time weighted graphs. Nah, di makalah ini eh, saya membuat modelnya itu dia itu kayak traffic weighted. Nah, di sini itu saya gunain Open Route Service API-nya gitu, API-nya. Ini membolehkan saya bisa pakai kode gitu. Jadi nanti bakal bisa langsung hitung gitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Nanti kita bakal input koordinatnya. Nah, nanti si Open Route Service ini bakal mencari waktunya berdasarkan trafiknya juga. Lalu route optimization-nya kita bakal menggunakan Traveling Salesman Problem atau TSP untuk subroutes-nya. Dan juga kita bakal pakai VRP, Vehicle Routing Problem. Nah, jadi ini VRP ya. Nanti kita bakal, soalnya drivernya itu kan nggak mungkin cuma satu ya. Jadi drivernya bisa banyak dan dia bisa nganterin ke lebih dari satu customer juga. Nah, ada perbedaan TSP dan Eulerian Path. Kalau Eulerian Path itu cuma dia itu bakal ngikutin semua edge sisinya. Kalau Hamiltonian itu simpelnya gitu. Jadi kalau di GoFood ini kita tentu saja bakal pakai yang Hamiltonian ya. Soalnya eh, kita itu harus menjumpai semua simpulnya gitu. Jadi kayak restorannya, drivernya, customernya. Kita juga perlu mengunjungin semua edge-nya atau jalanannya di tipe kali ini gitu. Oke, lalu ada fairness as a multi-objective constraint in VRP. Nah, sebenarnya VRP itu kan biasanya kayak dia itu mengutamakan meminimalisir waktu. Tapi kalau di perkotaan sistemnya gini itu sebenarnya fairness itu juga penting ya. Jadi kayak misalnya di makalah ini saya akan menggunakan range sebagai fairness. Jadi nanti total time driver yang paling tinggi dikurangin total time driver paling rendah itu harus sekecil mungkin. Jadi biar lebih adil gitu. Jadi driver
antara driver itu gak terlalu ada perbedaan waktu pengantar yang lebih gitu. Jadi kan misalnya kayak driver pertama dia ngantarnya jauh banget sampai 30 menit, driver kedua tapi dia cuma kayak 5 menit gitu. Nah, jadi kayak di makalah ini saya akan mencoba untuk meminimalisir mungkin sekecil-kecilnya range-nya itu. Oke, mari kita ke implementasinya. Pertama kita akan initialize grafnya dulu. Nah, di sini saya ambil dari Apple Map, suatu tempat di Bandung ya. Jadi di sini kita buat grafnya. Di sini saya bikin apa simpul merah ini adalah restoran dan yang hijau-hijau ini adalah drivernya. Nah, tersebar semua kan. Yang biru ini adalah customer yang tiba-tiba memesan. Nah, di makalah ini saya menganggap restoran itu sudah menyediakan makanannya. Jadi pas drivernya tiba di restoran, makanan sudah sedia dan driver langsung mengantarkan ke tempat customernya tersebut. Nah, jadi nanti eh, rutenya bakal dari driver menuju restoran, lalu menuju ke end bawa customer. Nah, nanti customernya itu bisa tergantung, bisa satu atau dua ataupun tiga. Oke. Jadi ini grafnya yang sudah saya bikin, ini graf berarahnya. Saya bikin dulu tadi, terus untuk kita tahu, kita bikin jadi graf berbobot gitu, kita harus gunakan Open Root Service atau API-nya gitu. Soalnya kalau enggak ya ada yang fitur berbayar gitu sih, tapi yang ini gratis. Pertama-tama ini ada kode Python-nya, kita import Open Root Service. Habis itu ini ada fungsi get duration-nya. Jadi nanti dia bakal cari durasi dari koordinat satu ke koordinat 2 dengan driving car ya. Jadi kita menggunakan kayak jadi dia bakal import OpenRoot service lalu dia menggunakan fungsi get duration chord satu chord 2 dari chord satu ke chord 2 gitu. Lalu ini ada buat table satu table 2-nya. Oke, sebelum kita eh, menjalankan fungsi tersebut, kita harus perlu define dulu koordinat geografinya untuk semuanya ya. Jadi dari restoran, driver, dan customer. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti bakal ada client open root service-nya ini bakal kalian isi sendiri dengan API kalian ya. Lalu ini ada koordinat restoran, koordinat customer, dan koordinat drivers. Nah, setelah menjalankannya, programnya kita bakal dapat nih first table, second table, dan third table. Nah, first table itu bakal isinya itu waktu yang dibutuhkan dari driver ke restoran. Jadi nanti bakal tertulis di sini 3.28 itu ini tuh ini tuh terdapat dari open source service ini. Nah, lalu ada table 2 itu dari restoran ke customer. Jadi nanti setelah udah di restoran, driver itu bakal bisa nganterin ke customernya satu-satu. Nah, tapi ada tabel 3 juga dari customer ke customer. Jadi satu driver itu bisa aja nganterin ke beberapa customer. Jadi bisa aja dia nganterin ke customer satu, habis itu dia langsung ke customer dua. Jadi dia nganterin dua makanan gitu. Jadi biar lebih efisien gitu juga sih. Lalu ini ada adjacency matrixnya ya. Terus kita ada route assignment dan optimization. Jadi ini kita bakal cari rute paling optimal. Nah, jadi rutenya bakal dari driver ke restoran ke customer I sampai customer N gitu. Oke, jadi problem ini bakal pakai VRP yang ada sifat-sifat apa syarat-syaratnya. Jadi eh, driver itu harus awal-awalnya itu visit restorannya. Jadi itu sebagai tempat pick up dia lah. Habis itu setiap customer harus dikunjungin sekali. Terus rute dari restoran ke customer harus mengikuti eh, sabar dulu. Lalu kita ada route assignment dan optimization. Nah, jadi
weighted directed graph-nya itu udah dibuat, selanjutnya itu kita bisa assign semua semua customer-nya ke drivers yang available gitu. Jadi nanti bakal pokoknya jadi gini lah rutenya driver ke restoran ke customer satu, lanjut ke customer titik sampai customer N gitu. Sorry. Di sini itu kita ada syarat-syaratnya gitu. Jadi setiap driver itu minimal harus sekali. Jadi yang di pertama kalinya itu dia harus masuk ke restorannya buat ambil makanannya. Lalu setiap customer itu harus divisit juga buat dianterin makanannya. Eh, Total delivery cost per driver itu bakal kita dapetin dari waktu dari driver ke restorannya, tambah pakai traveling salesman problem dari restoran ke C1 sampai CN. Oke, jadi untuk merendahkan range ini, kita bakal distribute drivernya secara merata gitu. Jadi gak bakal ada driver yang memiliki kayak dia udah jauh nih dari restorannya, terus dia dapatnya juga jauh ke customernya gitu. Jadi nanti dia bakal lama sendiri gitu. Sama all customernya itu semuanya bakal mendapatkan order mereka di relatif waktu yang mirip. Soalnya kan kita kecilin range-nya. Jadi otomatis kayak customer itu terima makanannya itu mirip-mirip. Kayak misalnya dia dapat di menit 12, satu yang lagi dapat di menit 13 gitu. Nah, untuk mencari ini kita butuh sebenarnya ini agak ribet ya. Soalnya kita harus mencari semua permutasi dari driver ke grup customer-nya itu. Nah, setiap grupnya itu kita bakal brute force sedikit pakai traveling salesman problem. Oke, jadi nanti ini bakal ada kodenya. Di sini ada fungsi buat cari harga dari traveling salesman personnya. Lalu kita ada all partitions-nya. Ini buat semua permutasi dan ini ada fungsi untuk find best assignments-nya. Oke, jadi eh yaitu kodenya. Jadi nanti ini bisa kompleksitasnya itu bisa O kali P kali D kali T di mana P itu number of valid customer, D-nya itu driversnya, tapi itu nanti di faktorial sama T itu nanti bakal jadi harganya gitu. Jadi nanti worst case-nya ini bisa ON faktorial sih. Nah, lalu di sini kita ada kode buat cari fastest assignment-nya. Ini mirip seperti yang tadi, tapi ini itu bakal cari total dari driver time itu digabungin semua, tapi dicari yang terbaik gitu. Jadi cari rata-rata yang paling sedikit, singkat gitu. Oke, jadi ya ini ya total time. Lalu kita ada hasilnya ini ya. Jadi setelah dijalanin program itu, kita bakal dapat ini buat yang fairness-nya punya. Jadi dilihat itu, jadi dari driver satu dia assign ke customer 2, habis itu customer 3. Jadi dia dari posisi dia ke restoran, habis itu ke rumah customer 2, habis itu ke rumah customer 3. Nah, dilihat ini rata-ratanya itu 14,35 menit dengan range-nya itu 2,47 menit. Nah, jadi semuanya itu mirip-mirip lah ya. Nggak ada yang terlalu beda jauh. Nah, tapi untuk tabel 2 ini fungsi yang cari fastest time ya. Nah, kita bisa lihat ini walaupun rata-rata yang lebih kecil di 13,66 menit. Nah, tapi range-nya itu gede banget sampai 10,07 menit gitu. Jadi antar pelanggan itu bisa dapat makanannya itu beda banget. Beda 10 menit gitu selisih waktunya. Jadi ini bakal ya ini ada graf berarah untuk yang fairness base-nya itu tadi dan ini graf berarah untuk fastest time-nya. Jadi dari teori graf, perspektif teori graf, kayak each drivernya itu bakal ada satu path gitu. Jadi dia bakal bentuk satu lintasan untuk ke customernya masing-masing. Jadi di dalam graf ini nggak cuma ada satu lintasan, jadi kayak ada subgraf gitu untuk menemukan lintasan-lintasan lainnya untuk setiap driver gitu.
Jadi kan kalau di perkotaan gitu, kayak misalnya eh kemacetan itu bisa aja kayak berubah-ubah lah ya. Nah, dan program ini penting gitu. Jadi buat ngecek gitu apa walaupun driver yang dekat kan bisa aja macet kan jalanannya. Jadi dia lama ke restorannya. Jadi dia itu gak ambil dari driver terdekat saja, tetapi juga melihat dari waktu yang dibutuhkan driver untuk ke restoran dan untuk ke customer-nya. Jadi itu dia bakal memaksimalkan seberapa efisiensinya gitu. Nah, jadi konklusinya di multi customer food delivery ataupun satunya itu esensial untuk menggunakan rute strategi rute. Uh, Jadi konklusinya itu di food delivery multi customer. Jadi konklusinya itu di pengantaran makanan yang bisa jadi ada multi customer gitu, penting untuk diadakan strategi routing gitu untuk meratakan kecepatan dan keadilannya gitu. Nah, makalah ini itu telah menunjukkan lebih penting apa seberapa penting fairness-nya itu untuk bukan hanya untuk driver tapi untuk pelanggannya juga gitu. Nah, kita itu carinya tadi pakai TSP ya. Oke, jadi kesimpulannya gitu dalam pengantaran makanan ke customer yang satu atau banyak pun itu penting untuk menggunakan strategi routing gitu. Jadi yang biar gak cuman cepat tapi juga adil untuk ke semua pengemudi. Nah, dalam makalah ini saya sudah mengusulkan sebuah model implementasi yang berfokus pada keadilan dan juga kecepatan. Nah, tapi saya lebih fokus ke keadilan ya. Nah, metode ini itu memastikan bahwa setiap pengemudi itu mendapatkan beban kerja yang seimbang. Jadi kayak gak ada pengemudi yang terbebanin gitu secara berlebihan dan semua pelanggan itu bisa menerima pesanan dengan mereka dengan waktu yang relatif sama gitu. Jadi tidak hanya memuaskan driver tapi memuaskan customer juga. Nah, meskipun metode yang saya gunakan ini lumayan brute force yang memerlukan komputasi tinggi itu, nah tapi eh, untuk skala kecil itu masih cocok. Nah, tapi kalau untuk skala gede udah nggak cocok ya. Nah, hasilnya itu tadi sudah cukup optimal ya untuk sistem pengantaran ya. Selain itu, pendekatan ini itu bisa dijadikan baseline atau standar pembanding untuk metode lain yang menggunakan heuristik atau pembelajaran mesin di masa depan. Nah, ke depannya itu pendekatan ini bisa dikembangkan dengan menambahkan data lalu lintas real time gitu. Jadi kan yang tadi itu saya masih pakai yang first input. Jadi kalau kalian udah masukin ya dia bakal sesuai dengan yang pas tadi kalian masukinnya gitu. Jadi nanti bisa aja di masa depan bisa diupdate gitu. Jadi selama trafiknya berubah ya rutenya juga bisa berubah gitu. Intinya penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkotaan gini seperti di Bandung efisiensi saja tidak cukup. Kita juga harus menerapkan keadilan dalam pembagian beban kerja. Oke. Jadi sebelum video ini diakhiri, saya mau berterima kasih kepada. Oke, sebelum video ini saya akhiri, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya selama ini, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Pak Rinaldi Munir gitu sebagai dosen matematika diskrit kelas saya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membantu saya dan juga mengajari saya gitu pas saya nggak ngerti sama ya seru-seruan gitu. Nah, dan juga kepada keluarga saya yang selalu mendukung saya. Oke, jadi sekian untuk video penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, ini untuk programnya di Python ya. Pertama kita ada weight.py ini itu untuk mencari bebannya gitu. Jadi coba kita tes. Ini koordinatnya sudah saya ambil dari daerah sekitar Bandung gitu. Mari kita tes.
Oke, nanti kita bakal dapat gitu dari driver satu ke restorannya berapa menit, terus dari restoran ke customer berapa menit, dan dari sesama customer ke sesama customer berapa menit. Lalu kita ada eh, fungsi utamanya ini itu untuk mencari eh, fairness sama yang tercepat rute yang paling adil sama yang paling cepat. Coba kita tes ya. Oke, nanti kita bakal dapat yang ini di atas ini untuk fairness optimize-nya nanti bakal ada. Jadi dari driver 4 dia bakal nganterin ke C1. Total delivery time-nya bakal jadi 13,93 menit. Dan D2 ke C4 dan setelahnya. Jadi nanti dapat rata-ratanya 14,34 menit dan range-nya atau fairness itu di 2,47 menit. Lalu untuk yang fastest time assignment-nya itu kita bakal dapat rata-rata yang lebih dikit 13,66 menit, tetapi range-nya yang lebih besar, yaitu 10,07 menit.